Halo Sobat Dino, aka Sudinonton, bagaimana kabarnya? Kalian pecinta film adrenalin? Sudahkah Anda siap mendapatkan asupan untuk merangsang adrenalin Anda? Tepat sekali karena kali ini saya sudah mendapatkan rekomendasi film yang penuh dengan adrenalin, cocok untuk menggairahkan mood Anda. Karena saya nanti sore akan menghadiri acara syukuran hitanan Charles Puyol, jadi langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton, dan inilah dia. Alkisah menceritakan kehidupan para napi di kota Los Angeles, Amerika yang penuh dengan tekanan, keributan, bisnis ilegal, dan para pecinta lubang bool yang bertebaran. Di sini satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda hanyalah satu alat tukar barang sejenis kartus sebagai pengganti uang. Dari sini Skin akan berfokus pada seorang abah-abah bernama Frank Jerry. Kita panggil saja si abah biar lebih sopan. Beliau merupakan napi senior di tempat ini yang sudah menjalani hukuman belasan tahun, sehingga tak ada satu orang napi pun yang mau untuk menyentuhnya oleh karena merasa segan. Suatu hari lapas ini kedatangan beberapa napi baru yang langsung disambut oleh semua orang di tempat ini. Ya, salah satu di antara mereka ditempatkan satu kamar dengan si abah. Dia bernama James Lecce, kita panggil saja Lecce, yang langsung disambut dengan dingin tanpa sepatah kata pun oleh Frank. Sebelum lebih jauh, saya akan memperkenalkan Anda kepada seseorang bernama Tony. Dari tampilan dan gelagatnya saja, Anda mungkin sudah bisa menilai bahwa dia memang salah satu pecinta lubang baok di lapas ini. Namun Anda harus tahu bahwa beliau berkuasa, atau lebih tepatnya tidak bisa disentuh oleh napi manapun, bukan karena fisik atau kekuatannya, melainkan karena saudaranya merupakan kepala lapas di tempat ini. Perkenalkan, dia bernama Rija, kepala lapas yang sekaligus merupakan saudara dari Tony ini, yang tidak akan segan untuk menghukum atau menambah masa tahanan seseorang yang dia kehendaki. Kembali kepada si abah, dia telah menerima surat dari anak perempuannya yang mengabarkan bahwa dirinya, si anak perempuan ini, telah menjadi pecandu barang haram dan telah merasakan 2 kali jantungnya sempat berhenti berdetak, sehingga dengan hal ini memicu si abah untuk segera menemuinya dan ia berniat menegurnya sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya. Melihat situasi di tempat ini yang penuh dengan pengamanan maupun ancaman, terlebih melihat kondisi dirinya sendiri yang sudah renta alias sudah aki-aki, dia menyadari bahwa adalah hal yang mustahil bagi dirinya untuk kabur dari lapas ini hanya dengan seorang diri. Untuk itu dia mencoba berdiskusi dengan beberapa orang yang menurutnya mempunyai kemampuan untuk misi ini. Perkenalkan, dia bernama Brody, seorang napi sekaligus orang yang sering ditugaskan sebagai petugas kebersihan lapas yang sudah tahu dan hafal denah atau jalan menuju terowongan di bawah tanah yang akan menjadi jalur untuk pelarian ini. Sementara orang ini, dia bernama Lenny Drake, seorang petarung yang mempunyai fisik tangguh, cocok untuk misi ini yang akan penuh dengan rintangan. Si abah sebagai aktor utama dalam misi ini memaparkan pengetahuannya tentang jalan yang memungkinkan bisa untuk dilewati. Kemudian Brody menjelaskan bahwa saluran air di bawah tanah memang tersambung kepada beberapa tempat, salah satunya adalah dinding kropos di tempat ibadah, saluran di tempat pemandian, yang nantinya akan tembus ke jalan kereta api dan stasiun. Namun Brody menjelaskan bahwa akan ada satu jalan yang harus membuat mereka memotong salah satu penghalang baja agar bisa melanjutkan perjalanan. Disinilah pentingnya kehadiran Drake pada misi ini karena dia sendiri yang akan menghandle hal itu jika itu terjadi. Skin beralih dengan memperlihatkan kondisi di mana seorang Tony sedang memperhatikan mangsa barunya yang tak lain adalah Lecce. Sungguh amat sangat kasihan si Lecce ini karena dia sebelumnya sama sekali tak pernah menyangka bahwa Tony sebentar lagi akan membobol boolnya yang masih ranum.
Setelah itu Skin beralih dengan memperlihatkan pertemuan yang kesekian kalinya antara si Abah, Brody, dan Lenny Drake. Namun oleh karena pertemuan mereka yang begitu intens, hal ini kemudian memancing kecurigaan seorang Tony yang mengendus ada sesuatu pada mereka. Dalam tanda kutip, dia sadar ada sesuatu yang dirahasiakan, sehingga pada satu momen, dia pun dengan berani mengancam seorang Abah untuk memberikannya setengah kilo narkoboy pada besok hari di kamarnya sebagai uang tutup mulut. Ya, selain suka nyok-cerokan liang baok, Tony juga suka mengonsumsi barang haram yang karena hal tersebut si Abah terpaksa harus mengiyakan apa yang Tony inginkan demi untuk keamanan misi rahasianya. Dia bernama Batista, seorang tahanan yang biasa membagikan buku perpustakaan, namun dibalik itu semua, dia adalah tokoh bagaimana bisa beredarnya barang haram di tempat ini. Dengan nama seorang napi senior, si Abah mencoba untuk membujuk Batista agar dia memberikan apa yang si Abah inginkan. Sebagai gantinya, si Abah berjanji akan mengajak Batista dalam misi rahasianya ini. Singkat cerita, pada keesokan harinya di kamar si Abah, Tony sudah berada di sana untuk membawa pesanannya. Tapi tiba-tiba, Got something for me, have you, Frank? ya, Leci tidak bisa menahan dirinya oleh karena apa yang pernah Tony lakukan kepadanya. Alhasil, dia dan si Abah terpaksa harus berurusan dengan Rija, si kepala lapas. Kali ini si Abah mengelak dengan menceritakan bahwa Tony tewas oleh karena dirinya terjatuh dari tangga sehingga menyebabkan luka parah pada kepalanya. Dengan hal ini Rija tidak ada pilihan lain selain membebaskan si Abah dan Leci dari hukuman tambahan, sebab dia sendiri pun tidak menemukan bukti yang kuat kalau saudaranya itu memang dibunuh oleh mereka berdua. Pada keesokan harinya, inilah waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh si Abah, karena pada hari ini misi yang sudah disusun secara rapi ini akan dimulai. Mereka kemudian memasuki tempat ibadah untuk membobol dinding yang keropos yang terhubung secara langsung pada pipa bawah tanah. Tak lama kemudian mereka menemukan dinding baja yang sejak awal sudah diberitahu oleh Brody. Brody sebagai penunjuk jalan memimpin perjalanan ini hingga mereka tiba di suatu jalan buntu. Brody segera menggali jalan pada dinding yang rapuh di sebelahnya agar mereka terhubung pada jalur selanjutnya. Tapi inilah yang terjadi selanjutnya. Sungguh sangat disayangkan, Brody pada saat itu tertimbun oleh reruntuhan dinding terowongan yang sedang digali olehnya, sehingga dalam hal ini ia dinyatakan tewas dan perjalanan pun harus dilanjutkan tanpa seorang penunjuk jalan. Singkat cerita, setelah perjalanan dilanjutkan, mereka harus melewati terowongan yang dialiri air alias saluran pembuangan dengan cukup susah payah. Namun usaha mereka tidak sia-sia karena tak lama kemudian mereka menemukan jalan kereta api seperti apa yang dikatakan Brody di meja makan. Lantas mereka segera berlari untuk menuju stasiun karena dalam jarak waktu 1 jam ke depan, tempat ini biasanya akan dialiri oleh listrik tegangan tinggi. Tapi tiba-tiba ya, akhir yang sangat tragis bagi Drake dan Batista, sehingga pada akhirnya hanya si Abah dan Leci lah yang selamat sampai ke stasiun, meskipun pada kenyataannya si Abah dan Leci harus berpisah di tempat ini dan melanjutkan kehidupannya masing-masing. Si Abah akan pulang ke rumahnya menemui keluarganya, sementara si Leci, dia akan mampir terlebih dahulu ke Spanyol untuk menghadiri syukuran hitanan Charles Puyol.
Bagaimana filmnya teman-teman? Serukah alurnya? Bagi saya film ini cukup untuk meningkatkan kualitas hormon adrenalin Anda, karena setelah menonton film ini saya merasa harus lebih bisa mensyukuri hidup meskipun masih serba kekurangan, tapi bisa dengan bebas menghirup udara segar, bisa berusaha lebih giat lagi terutama dalam meningkatkan ekonomi keluarga, lebih tertantang dan lebih bersemangat. Coba lihatlah kehidupan orang-orang di luar sana, ada yang lebih menderita, ada yang lebih merasakan kekurangan, ada yang tidak bisa menghirup udara segar, ada yang lebih merasakan depresi. Beruntung bagi kita yang masih diberi kesempatan, perbanyak bersyukur untuk kemudian kita tempa lagi gairah semangat kita dalam menjalani kehidupan yang keras ini. Saya Aden mewakili orang-orang soleh dan optimis pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalam.